Salam adik-adik. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Iya, siapkan Alkitabnya. Jangan lupa adik-adik yang di pojok sana, silakan duduk. Jangan maju-maju ke depan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau minta adik-adik menutup matanya. Sudah siap? Bisa ya menutup mata? Dalam hitungan kelima, baru adik-adik buka. Siap? Tutup matanya. 1, 2, 3, 4, 5. Buka. Ya, adik-adik, apa yang adik-adik lihat? Atau apa yang adik-adik rasakan? Iya, gelap. Iya, mungkin ada juga rasa takut ya. Benar, takut itu aja baru 5 detik loh. Bagaimana kalau lama? Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang orang yang menutup matanya, yang hidupnya penuh dalam kegelapan. Ya, siap? Kita dengarkan ya. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan di sana ada orang buta duduk di pinggir jalan. Namanya Bartimeus. Lalu Bartimeus ini mendengar bahwa Yesus orang Nazaret datang. Lalu Bartimeus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu orang mendengar nih teriakannya, dan orang pun berkata, "Shh, berisik, diamlah, jangan ribut." Tapi apa yang Bartimeus lakukan? "Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, mendengar teriakannya Bartimeus tadi, ternyata Tuhan Yesus mendengarkannya adik-adik. Dan Tuhan Yesus berkata, "Panggillah ia." "Baiklah Tuhan, saya akan panggil dia." Lalu orang pun memanggil dia. "Kuatkanlah hatimu, berdirilah." Apa? Ia memanggilmu. Yesus, orang Nazaret itu memanggilku. Wah, senang sekali adik-adik dipanggil oleh Tuhan Yesus. Lalu Bartimeus segera dia berlari dan menanggalkan jubahnya. Saat Bartimeus menghampiri Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat padamu?" "Rabuni, supaya aku dapat melihat." "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Aku dapat melihat. Aku dapat melihat. Wah, adik-adik, pada saat itu juga Bartimeus yang tadinya buta bisa melihat. Hore! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa. Dan pada saat itu juga Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan Bartimeus yang buta, yang tidak bisa melihat, menjadi melihat. Nah, adik-adik, di cerita kakak kali ini mengajarkan kita meneladani sikap Bartimeus tadi. Pertama, Bartimeus itu disuruh orang untuk tidak berteriak, untuk diam saja. Tapi Bartimeus tidak menghiraukannya. Dia fokus kepada Tuhan. Semakin dia dilarang, semakin dia berteriak. Nah, begitu juga adik-adik, kita pun seperti itu. Jangan pernah kita mendengarkan apa kata orang yang tidak membangun hidup kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kita dengarkan apa yang Tuhan mau. Kita fokus untuk mengikuti Tuhan, agar kita hidup semakin bertumbuh dalam kebenaran akan Tuhan. Dan juga kita bisa menjadi pemenang di dalam Tuhan. Yang kedua, Bartimeus memang cacat fisik. Dia tidak dapat melihat. Namun
Dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Dia tidak melihat kekurangannya adalah kelemahan bagi dia. Setiap kekurangannya itu adalah anugerah. Nah, adik-adik, di sini juga mengajarkan kita untuk kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan sudah beri. Jangan pernah kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena pada saat kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tidak pernah akan maju. Yang ketiga, adik-adik, dari sikap Bartimeus mengajarkan kita. Bartimeus dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dia segera berlari dan menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubah di sini seperti menanggalkan dosa. Dia berani meninggalkan dosanya dan juga menerima jubah keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, adik-adik, kita tidak akan pernah merasakan mujizat Tuhan jika kita masih nyaman dengan manusia yang lama. Hidup kita ingin semakin dekat dengan Tuhan. Namun dosa terkadang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dosa membuat kita tidak damai sejahtera. Dosa membuat kita tidak sukacita. Dan dosa membuat hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Namun, jika kita hidup bersama Tuhan, kasih Tuhan yang mengubah kita, kasih Tuhan yang membebaskan kita, dan membawa kita damai sejahtera. Namun ada satu syarat, adik-adik. Kita mau menanggalkan dosa. Saat kita mau menanggalkan dosa dan hidup kita bersama Tuhan Yesus, maka mujizat terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, semakin bertumbuh dan hidup di dalam Tuhan. Salam. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita membaca Alkitab. Kita buka di Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kakak ulang ya. Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin.